Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadine dari kelas akuntansi lanjutan. Dan pada saat ini perkenalkan saya untuk mempresentasikan PR keempat, Consolidated Techniques and Procedures. Baik, untuk soal yang pertama yaitu pada P41 untuk calculations 5 tahun setelah akuisisi. Nah, di sini diceritakan bahwa PAM Corporation itu membeli 75% saham dari Sun Corporation seharga $4.800.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Dan berikut adalah data untuk stockholders equity-nya. Nah, kita juga mengetahui bahwa ada excess fair value of the net assets sebesar 10% yang dialokasikan ke undervalued inventory, 40% ke undervalued plan asset dengan masa manfaat tersisa 8 tahun, dan 50% lainnya ke goodwill. Kemudian ini adalah comparative trial balance untuk PAM Corporation dan Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta untuk mencari ke-7 poin berikut. Namun sebelumnya, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu schedule yang dialokasikan dari investasi yang dilakukan oleh PAM ke Sun Corporation. Nah, ini adalah untuk schedule dari fair value investasi yang dilakukan oleh PAM ke Sun dan adanya alokasi eksesnya ke net asset. Kemudian di sini didapati adanya fair value dari 75% saham yang diakuisisi yaitu sebesar $4.800.000 dan 100%-nya adalah sejumlah $6.400.000 dan ini dikurangkan dengan book value dari net asset milik Sun sebesar $4.800.000 dapat dari mana? Didapatkan dari stockholders equity karena ini juga bisa dianggapkan net asset karena di luar dari liabilitas. Kemudian didapati ekses sebesar sekian, 1.600 yang 10%-nya dialokasikan ke inventories, 40% ke plan asset, dan 50% ke goodwill. Sehingga didapati adanya goodwill sebesar 800. Kemudian yang kedua, kita diminta mencari non-controlling interest share didapatkan dari nilai income from Sun 100%-nya berapa. Nah, diketahui di soal bahwa ada income from Sun dari milik PAM itu sebesar 540. Ini adalah 75% karena hanya mengakuisisi 75%. Nah, 100%-nya ada 20. Kemudian untuk sisanya adalah non-controlling interest share sebesar 180. Kemudian yang ketiga, kita diminta mencari consolidated retained earnings untuk akhir tahun 2019 sebesar sekian. Ini didapatkan dari retained earnings PAM Corporation karena retained earnings PAM Corporation di tahun 2019 di akhir tahun itu sudah dimasukkan juga dari milik Sun sehingga sudah consolidated sebesar $3.430.000. Untuk soal yang keempat, kita diminta mencari consolidated retained earnings di akhir tahun 2020. Yang pertama, kita mencatat terlebih dahulu begini. Consolidated retained earnings di awal tahun 2020 itu berapa? Yaitu sejumlah sekian. Didapati dari perhitungan sebelumnya atau dari soal. Kemudian ditambahkan dengan net income yang dimiliki oleh controlling share atau yang dimiliki oleh PAM. Yaitu dari income from Sun, ditambahkan penjualan dan dikurangkan biaya yang dimiliki PAM. Sehingga menghasilkan jumlah sekian. Dan dikurangkan dengan laba ditahan yang sudah disebarkan yang sudah dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi saat ini ending consolidated retained earnings-nya hanya tinggal sejumlah sekian. Kemudian kita diminta untuk mencari controlling share of consolidated net income untuk tahun 2020. Nah, artinya kita menghitung net income di sini dari kedua perusahaan PAM dan Sun, yaitu dari sales yang didapatkan dikurangkan dengan expenses-nya. Dan dikurangkan lagi dengan non-controlling interest share karena kita hanya menghitung milik controlling share. Untuk income dari Sun ini diabaikan karena yang ditanyakan adalah sepanjang 2020, sementara ini sudah terjadi sebelum 2020. Jadi didapati controlling share sebesar sekian. Kemudian untuk soal nomor 6 dan 7 kita diminta mencari non-controlling interest pada akhir tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa sih ekuitas yang dimiliki oleh Sun, yaitu dengan menambahkan nilai buku ekuitasnya sebesar 4.800 diketahui dari soal, kemudian ditambahkan dengan aset yang belum diamortisasi, yaitu sebesar sekian akhirnya. Nah, kemudian dikalikan dengan 25% atau kepemilikan non-controlling sebesar sekian. Dan untuk tahun 2020 sebesar 5.200 ini diketahui dari soal juga sebesar other asset-nya karena aset bisa dinilai juga sebagai ekuitas karena ekuitas ini kan terlepas dari liabilitas jadi sudah menjadi net assets. Kemudian ditambahkan juga dengan nilai yang belum diamortisasi. Kemudian untuk P47 work papers, di sini diketahui pada tanggal 1 Januari 2016, PAM Corporation itu mengakui 70% saham dari Sun Corporation dengan mengeluarkan $490.000 cash. Di sini diketahui juga ada Sun
ada ekuitas yang dimiliki oleh Sun sebesar capital stock sekian dan retained earnings sekian. Ada juga perbedaan dari fair value Sun dan underlying equity yang dimiliki oleh Sun yang dialokasikan ke inventory, buildings, equipment, dan goodwill. Pada akhir tahun 2016, Sun juga memiliki accounts payable sebesar $10.000 yang dihutangkan oleh PAM, dan di pertengahan tahun PAM juga menjual equipment sebesar $25.000 untuk book value sebesar $15.000 yang bukan merupakan transaksi intercompany, jadi yang akan diakui gain di sini. Nah, berikut adalah laporan keuangan terpisah yang dimiliki oleh PAM dan Sun sebagai berikut, di mana tadi terdapat gain on equipment yang sudah dicatatkan oleh PAM, dan adanya income from Sun dan sales dan lain sebagainya. Sedangkan berikut adalah milik dari Sun Corporation. Di sini kita diminta untuk membuat consolidation work papers untuk PAM dan Sun pada akhir tahun 2016. Nah, tapi sebelumnya kita membuat terlebih dahulu schedule untuk mengassign perbedaan fair value dan investasi dan nilai-nilai yang dialokasikan ke net asset. Nah, ini ada terdapat excess cost sebesar 100, didapatkan dari perhitungan berikut, dan dari 100 ini ada yang dialokasikan ke inventory, buildings, equipment, dan goodwill. Nah, karena di sini PAM hanya mengakuisisi 70%, berarti ada 30% lain yang dimiliki oleh non-controlling interest share. Kemudian, maka dari itu kita mencari tahu terlebih dahulu berapa investment income yang dimiliki oleh PAM dari Sun, yaitu didapatkan dari hasil berikut, sunset income sebesar $100.000, dikurangkan dengan amortisasi kelebihannya, yaitu selama 1 tahun tersebut. Jadi adjusted income yang dimiliki Sun untuk tahun 2016 sebesar 86, dan PAM's interestnya sebesar 70%-nya dan non-controllingnya sebesar 30%-nya. Kemudian untuk yang pertama kita membuat jurnal eliminasi terlebih dahulu sesuai tahapannya, yaitu yang pertama mengeliminasi adanya income dan dividen dari Sun dan mengembalikan akun investasi ke jumlah awalnya. Nah, di sini kita dapati sejumlah sekian itu didapat dari investasi Sun yang awal, income from Sun awal dikurangkan dengan biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh PAM. Jadi nah, investasinya tinggal sebesar sekian. Dan income from Sun sebesar sekian didapati dari perhitungan sebelumnya. Kemudian sisanya adalah dividen. Dan yang kedua adalah untuk memasukkan non-controlling interest share ke subsidiary income dan dividen, yaitu didapati adanya non-controlling interest share adalah 25.800 sesuai dengan jumlah sebelumnya, dan ada dividen sekian didapati dari mana? Dari balance 50 dikurangi 35, ini milik PAM dan kurangi milik Sun. Sisanya adalah internal control interest. Kemudian yang ketiga kita mengeliminasi akun-akun resiprokal yang dari investasi dan ekuitas, di mana kita mengkreditkan investasi dari Sun, menghilangkannya, dan mendebitkan adanya retained earnings, capital stock milik Sun juga kita hilangkan, serta mengakui unamortized excess sebesar 100.000. Sisanya adalah non-controlling interest. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang keempat itu kita mengassign adanya unamortized excess ke aset dan goodwill. Sini ada unamortized excess sebesar 100.000 dan di-assign ke buildings, equipment, dan goodwill serta inventory yang sudah terjual. Jadi termasuknya cost of sale sebesar 5.000. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga mendebitkan adanya expense depresiasi dari buildings, yaitu pada tahun tersebut terjadi 22.000 expense, yaitu didapatkan dari 14.000 dibagi 7 tahun untuk masa depresiasinya. Kemudian selanjutnya kita juga mendebitkan expense depresiasi untuk equipment dari 21.000 dibagi 3 tahun sebesar 7.000 untuk tahun tersebut. Dan yang terakhir mengeliminasi akun-akun reciprocal dari receivable dan payable, didapatkan accounts payable sebesar 10.000 yang masih owed to PAM, masih dimiliki PAM tadi sebesar di soal 10.000. Kemudian yang terakhir kita mengeliminasi juga akun reciprocal untuk dividen sebesar 14.000 karena ini ada receivable yang dimiliki oleh PAM, sehingga kita harus mengeliminasi karena sudah dikonsolidasikan dengan Sun sehingga sudah menjadi hilang. Kemudian berikut adalah work papers untuk PAM Corporation dan Sun Corporation. Kita debitkan dan kreditkan perjalanan yang sudah dibuat tadi. Di sini kita menghilangkan ada income from Sun sebesar sekian, jadi sudah menghilang karena sudah dikonsolidasikan. Kemudian untuk retained earnings ini juga milik Sun sudah dihilangkan karena kalau ketika dikonsolidasikan artinya retained earningsnya kembali ke milik awal atau milik perusahaan induk awal. Adalah untuk balance sheet dari core corporation adalah sebesar sekian. Kemudian di sini juga dimasukkan oleh yang tadi sudah dijurnalkan, dan di sini investment desainnya juga sudah menghilang karena sudah dijurnalkan dan dihilangkan karena sudah dikonsolidasikan. Kemudian untuk akun-akun dividend receivable juga sudah dihilangkan karena artinya di dividend payable ini sebesar 120 ini itu 14-nya milik PAM, jadi sudah dianggap tidak ada. Kemudian untuk
capital stock juga sudah kembali ke milik awal, milik perusahaan induk, dan di sini juga ada non-controlling interest dari awal dan akhir sebesar sekian, dan yang harus dicatatkan oleh perusahaan konsolidasian. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.